Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delman lengkap suaranya jawab salam nih. Masih Delman fokus sekarang sekali juga dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati, banggakan dan muliakan Bapak Kepala Desa kita, Bapak Kepala Desa Masbagi Utara Baru. Hanya saja pada malam hari ini kebetulan beliau tidak bisa hadir. Salam beliau kepada kita semua. Mudah-mudahan harapan beliau acara pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak tuan rumah, sahibul bait dan adik-adik pecinta sholawat dan pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini adik-adik semua yang hadir pada malam hari ini patut bersyukur, bahkan patut berbangga diri, tapi berbangga bukan untuk menyombongkan diri ya. Berbangga untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena insya Allah adik-adik semua ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kenapa saya katakan dipilih? Karena di tengah-tengah anak-anak, adik-adik yang seusia dengan yang hadir pada malam hari ini, apalagi malam ini malam Minggu, malam Ahad, mungkin sedang keluyuran, sedang lain sebagainya, tapi adik-adik di sini berkumpul untuk menyanjung ya, untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan orang-orang pilihan, insya Allah adik-adik tidak akan pernah berkumpul di majelis solawat-solawat yang adik dirikan, yang adik bangun di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di Kecamatan Masbagi ini. Inilah yang saya katakan patut bersyukur adik-adik semua, bahkan saya pribadi sendiri iri kepada adik-adik ya, terutama kepada kakanda saya yang di sebelah, karena sudah lama juga kita mencita-citakan ada binaan, ada majelis sholawat seperti adik-adik ini, tapi sampai sekarang belum terwujud. Tapi alhamdulillah adik-adik sudah memulai, bahkan sudah berjalan, bahkan sudah kemana-mana bersolawat, mensyiarkan sholawat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang adik-adik lakukan ini, adik-adik bisa istiqomah ya, tidak hanya sampai saat ini, tapi terus sampai nanti adik-adik tumbuh dewasa, bukan lagi menjadi pembawa sholawat seperti sekarang ini, tapi menjadi guru ya, pembina, pengajar nanti adik-adiknya yang lain untuk mensyiarkan sholawat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dan salam mari sama-sama kembali kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita kirimkan, terlebih yang adik-adik dendangkan, lakukan, ini nantinya kembali kepada kita semua sebagai syafaat di hari kelak nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Nah, adik-adik hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini, insya Allah saya tidak akan lama ya. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwasanya mudah-mudahan istiqomah seperti yang saya katakan tadi ya. Amin. Amin. Karena yang paling mudah di dalam kehidupan kita ini adalah memulai sesuatu hal, tapi yang paling susah adalah mempertahankan sesuatu hal tersebut ya. Mudah memulai membentuk kelompok salawatan ini, tapi mempertahankan kelompok ini untuk tetap eksis, apalagi mempertahankan kelompok ini untuk bisa maju, itulah yang susah. Maka untuk itu yang kita butuhkan adalah keistiqomahan dan kesabaran. Kalau adik-adik tidak konsisten, tidak istiqomah, tidak sabar ya, belajar sholawat, bersolawat dengan teman-temannya yang lain, apalagi setiap malam seminggu 3 kali dan lain sebagainya. Kalau tidak istiqomah dan sabar, insya Allah pelan-pelan adik-adik bisa undur diri dari majelis sholawatannya. Makanya pesan yang pertama dari kita adalah tadi itu istiqomah dan sabar ya. Karena insya Allah sekali lagi adik-adik semua ini adalah anak-anak atau orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang pilihan Allah yang suka bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang tidak cinta kepada Allah, yang tidak cinta kepada Rasulullah, maka jangan harap dia akan mengirimkan apalagi bersolawat sampai berjam-jam lamanya, bahkan pada malam hari ini di tempat yang insya Allah penuh barokah ini ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita semua sebagai pesan untuk diri pribadi saya dan adik-adik sendiri, bahwasanya jangan sampai sholawat yang adik-adik lantunkan, sholawat yang adik-adik dendangkan itu hanya sampai kepada tenggorokan dan mulut adik-adik saja ya. Tapi dia tidak meresap ke dalam hati dan jiwa, lebih-lebih pikiran adik-adik sendiri. Karena kalau sholawat yang adik-adik dendangkan, walaupun itu setiap hari, hanya sampai mulut dan tenggorokan saja, maka bisa kita pastikan sholawat dan sholawat yang kita dendangkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa menghiasi atau tidak akan bisa menjadi nilai-nilai tersendiri di dalam kehidupan adik-adik. Yang pertama, orang yang suka bersolawat itu pasti hatinya lembut ya. Orang yang suka bersolawat pasti hatinya lembut ya. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hatinya penuh dengan kelembutan. Adik-adik ya, kita semua kalau dalam keadaan emosi marah, coba saja istighfar atau bersolawat, insya Allah ada ketenangan, kedamaian di dalam hati kita. Makanya kalau adik-adik ini sering bersolawat, kemudian hatinya masih keras, apalagi sering bersolawat tapi masih sering melawan orang tua, perlu dipertanyakan solawatnya. Apakah sudah sampai hati atau hanya sampai tenggorokan dan mulutnya saja? Karena kalau orang yang hatinya lembut, insya Allah lebih-lebih kepada orang tua, dia tidak akan pernah durhaka terhadap orang tuanya. Dia tidak akan pernah membentak orang tuanya. Pasti dia akan berbicara dengan kelembutan kepada siapapun, apalagi dengan kedua orang tuanya. Itulah yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah penuh dengan kelembutan. Jangankan dia dihina, jangankan dia dicaci, dia dilempar pun sekalipun dia dilempar, bahkan diperangi, kalau belum ada perintah dari Allah untuk memerangi siapa yang memerangi dia, dia tidak pernah membalasnya dengan kekerasan yang sama dengan orang yang melakukan kezaliman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada adik-adik ini misalnya diejek, cepat marah, nah ini perlu dipertanyakan sholawatnya ya. Hatinya pasti lembut orang yang suka bersolawat. Salah satu ciri kelembutan hati orang yang suka bersolawat, insya Allah dia akan santun
Ya, ini dengarkan nih. Dia akan santun dalam berkata dan santun di dalam bersikap. Santun perkataannya kepada siapapun, baik temannya yang masih kecil atau kepada orang yang lebih tua daripada dia akan santun bersikap kepada siapapun, baik yang orang yang lebih kecil maupun orang yang lebih tua atau lebih besar kepada dia, lebih-lebih kepada orang tua dan guru-gurunya. Ya, itu yang pertama. Orang yang suka bersolawat, kalau adik-adik ini suka bersolawat, setiap malam mendendangkan solawat, tapi hatinya masih keras, maka pesan saya, pertanyaan saya, tanyakan apakah solawatnya sudah masuk ke dalam hati apa tidak, ataukah hanya sekedar di dalam mulut dan tenggorokannya saja. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, orang yang suka bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia suka dengan kebaikan. Ya, kalau adik-adik ini suka bersolawat tapi tidak suka berbuat baik, ini perlu dipertanyakan juga solawatnya. Karena orang yang kita kirimkan solawat, ya, sanjungan kepada beliau, yang kita harapkan nanti kembali menjadi syafaat di hari kelak nanti, itu semuanya mengajarkan tentang kebaikan kepada kita semua. Makanya pertanyaannya, kalau ada yang suka bersolawat kemudian dia tidak baik, kata-katanya tidak baik, sikapnya tidak baik, bergaul tidak baik, dan lain sebagainya tidak baik, maka pertanyakan solawat yang adik-adik dendangkan setiap hari dan setiap malamnya. Karena orang yang senantiasa bersolawat, mengirimkan solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia suka dengan kebaikan. Kalau sudah dia suka dengan kebaikan, otomatis lawannya dia tidak suka akan keburukan atau kejelekan. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi, orang yang suka bersolawat senantiasa hatinya lembut. Yang kedua, orang yang suka bersolawat pasti dia dekat dengan kebaikan, suka dengan kebaikan. Yang ketiga, dan ini pesan terakhir bagi kita semua, ya, pasti dia suka dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 intinya. Ya, yang pertama apa? Iman. Yang kedua apa? Islam. Yang ketiga adalah ihsan. Iman, apa itu iman? Rukun, 6 rukun iman yang insya Allah adik-adik hafal semua. Nah, kalau adik-adik hafal solawat kemudian tidak hafal 6 rukun iman ini, jangan hafal solawatnya dulu, karena ini yang paling pokok, 6 rukun imannya. Ya, nanti dites dia nih santri-santrinya Kanda, ya, 6 rukun iman. Nah, nanti kita bahas yang lain di waktu yang lain. Yang kedua adalah Islam. Apa itu Islam? 5 rukun Islam yang insya Allah mungkin tinggal, kalau adik-adik tinggal zakat sama haji yang belum dikerjakan. Syahadat pasti sudah bersyahadat, ya. Sholat insya Allah, ada yang tidak suka sholat, ada yang nggak suka sholat, suka sholawat tapi tidak suka sholat, ada di sini? Ada apa enggak? Nah, kalau ada yang suka sholawat tapi tidak suka sholat, ini juga dipertanyakan sholawatnya, ya. Karena percuma suka sholawat, sholat yang diajarkan oleh Rasulullah tidak kita jalankan, ya. Orang yang suka sholawat harus suka sholat, ya. Begitu Allahu Akbar, panggilan azan, insya Allah kita terpanggil untuk sholat. Insya Allah adik-adik sudah berpuasa, ya, tinggal mungkin zakat. Kalau zakat fitrah paling dikeluarkan oleh orang tuanya. Nah, tinggal haji, kita pun belum haji ini, ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah panggil kita baik menjalankan ibadah umroh maupun ibadah haji. Amin, amin ya robbal alamin. Insya Allah kalau kita rajin bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita cita-citakan dunia dan akhirat, insya Allah Allah mudahkan itu, ya. Karena itu kita buktikan sendiri, ya. Kalau ada kita lagi susah, perbanyak aja solawat, nanti tiba-tiba datang jawabannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya adik-adik nih, ya, misalnya adik-adik lagi tidak punya uang belanja, udah minta aja sama Allah dengan memperbanyak solawat. Nanti tiba-tiba tanpa adik minta, mau kakaknya, mau orang tuanya, mau siapapun, nanti tiba-tiba bisa saja memanggil, tiba-tiba ngasih uang, insya Allah. Kalau adik-adik ya yakin, ya.
Karena sholawat itu salah satu fungsinya itu untuk memudahkan Allah mengabulkan doa kita, ya, doa apapun itu dunia dan akhirat, kirimkan sebanyak-banyaknya sholawat dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu ya. Jadi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ada iman, kemudian ada Islam, ya, dengan 5 rukun Islam yang kalau kita ibaratkan Islam itu ini 5 jari kita ini, rukun Islam itu 5 jari kita ini, ya. Dan Islam itu ini rukunnya itu 5 jari kita ibaratkan Islam itu ini mic ini. Sekarang kalau mic ini hanya kita pegang dengan syahadat kita, maka tidak bisa kita pegang yang namanya Islam ini. Bisa nggak megang sesuatu pakai jempol ini aja, ya? Alim bisa tapi nggak kuat, ya. Itu ibaratnya ketika kita ingin memegang Islam hanya dengan syahadat, maka Islam kita lemah. Bisa kita dikatakan sebagai orang Islam tapi Islam kita lemah. Tapi kalau kita tambah syahadat kita dengan sholat, nah makanya seperti yang kita katakan tadi, adik-adik kalau doyan sholawat harus doyan sholat juga, ya. Kalau ini sudah syahadat sholat, insya Allah bisa kita pegang. Bisa kita pegang dengan 2 ini. Lebih-lebih ditambah dengan puasa, lebih-lebih besok adik-adik sukses semua, amin. Berzakat dan naik haji, insya Allah sempurna. Amin, amin ya robbal alamin. Nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, yang mudah-mudahan bermanfaat. Yang pada intinya sekali lagi mudah-mudahan adik-adik dan kita semua istiqomah dan sabar di dalam kebaikan, termasuk di dalam bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, karena ini sekaligus haul, ya, majelis taklim dan sholawat Humaid Al-Mihram, sekaligus haul dari kedua orang tua kita, Ina dan Ama Sulhan, ya. Kita berdoa bersama, ya, mudah-mudahan segala niat hajat yang diinginkan, yang diniatkan, dihajatkan oleh orang tua kita, ya, kakanda kita ini, ya, Sohibul Bait, mudah-mudahan Allah terima di sisinya, mudah-mudahan Allah kabulkan, terutama bagi kedua almarhum orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan mereka berdua dan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Allahumma ighfir lana ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajah wa khususan li arwahi man ijtama'na hahuna bisababih. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa adkhilhumul jannata ya Allah wa'idhum min 'adzabil qabri wa min fitnatihi wa min 'adzabil nar.
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.